Tuhan kasih lihat penglihatan. Mimpi atau penglihatan, saya lupa lagi cerita. Penglihatan. Ada orang bawa salib. Salib itu diseret pakai tali. Di belakangnya ada orang pikul salib. Yang pikul salib anehnya jalan sampai lebih dulu ke satu jurang. Di jurang dia berhenti sebab tidak ada jalan lagi. Ya ada satu jurang. Sangat curam. Di seberang jurang itu pintu terbuka. Nanya nih. Bapak ini apa? Pintu apa? Oh ini pintu surga anakku. Kami sudah tunggu engkau. Bagaimana bisa ke situ? Saya tidak ada jembatan. Pakai salibmu itu jadi jembatan. Salibnya didiriin sama dia. Bangun. Terus jatuhkan. Pluk persis. Jalan dia di atas salib itu. Sampai di seberang. Selamat datang anakku. Salibnya dibawa. Diambil. Ini yang nyeret salib. Marah-marah. Berat pisan. Kasar salib deh. Jadi dipotong. Supaya rada hampang. Berat kan ya. Potong lagi. Sampai salib itu jadi buntet. Sampai di jurang. Dibuka lagi pintu surga. Selamat datang anakku. Ini pintu apa sih? Mari marah-marah karena berat. Pintu apa sih ini? Pintu surga. Ya kalau bikin pintu bikin jembatan dong. Mana jembatannya? Saya mau masuk. Pakai salibmu, anakku, untuk jembatan itu. Salib diginiin. Nggak cocok, nggak masuk. Digituin nggak cocok. Dah buntetnya. Situin nggak cocok. Hilang. Itu penglihatan. Sadar ini pendeta. Aduh, saya harus mengampuni. Ya, sebelumnya ada suara. Orang yang tidak mengampuni, dia memotong jembatan yang dia sendiri harus lewati. Nah, udah, besoknya dia ampuni itu orang. Udah, doa damai, semua damai, makan gembul, udah kembali lagi seperti biasa. Sorga itu hanya ada setelah pengampunan kok. Saudara mau masuk sorga, harus diampuni dulu. Kalau sudah diampuni, udah pasti surga ada. Tapi selain mengampuni, kita juga harus belajar diampuni. Ya. Dalam Matius 18, Tuhan Yesus mengajar sebuah perumpamaan yang indah sekali. Membacalah ayatnya yang keberapa ya? Matius 18 ayat 10. 15. 20. 23. Ini nggak salah dah. 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hambanya, dengan hamba-hambanya. 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta, ratusan miliar ini. Kalau disamakannya. 25.
Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Jadi ini raja udah bijaksana. Biarpun dijual nih anak istri dan rumahnya, nggak bisa menutup hutang dia. Tapi jual aja daripada rugi 10.000 talenta. Ayat 26 ngomong orang ini, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Kalau saudara menyembah, itu berarti saudara memohon. Katanya, sabar dulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Coba dijual dia sama istri, sama anak, sama miliknya, nggak bisa lunas tuh hutang. Sekarang dia ngomong pakai lagu sorga, ya janji sorga, akan kulunaskan. 27. Maka tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Aduh, raja ini luar biasa, penuh belas kasihan. Ya ampuni hutangnya, udah, swak, jangan dipikirin, udah, sudah, bebas, sudah. Ambillah palu, peletok. Mulai hari ini kamu bebas. Peletok, bebas. 28. Tapi ketika ia keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain. Sesama hamba. Sesama kacung. Sesama budak. Yang berhutang 100 dinar. Ampun. 10.000 talenta yang ratusan miliar sama 100 dinar. Jauh tuh kayak 12 tahun sampai sekejap mata, bedanya begitu. Jauh. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Apa yang menghalangi dia? Keakuan. 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya. Ngomongnya sama. Kayak orang ini sama raja. Sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Masuk akal dong, cuman 100 dinar. Sabarlah dulu, hutang akan kulunaskan. Sabar dulu, 30, gak mau tahu dia. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Laporkan ke KPK, laporkan ke Kejaksaan Agung, laporkan. Jaksa aja ditangkap sekarang. 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Berarti yang kawan ini punya banyak teman. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Baginda, hamba yang dibebaskan itu, dia memenjarakan hamba yang punya utang cuma 100 dinar. 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat. Kalau raja ini orang Tionghoa dibilang angong. Hei hamba yang jahat. Kenapa dia sampai bebaskan hutangnya? Karena dia berbelas kasihan. Orang kalau udah dikasih belas kasihan, mesti kasih belas kasihan juga dong sama orang. Ini, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. 33. Bukankah engkau pun harus? Bukan kata sebaiknya, tidak. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ketokan palu yang sama, yang penuh dengan belas kasihan, bisa berubah menjadi ketokan palu hukuman, serahkan sama algojo. 35. Maka Bapakku yang di sorga, ini kata-kata Yesus, akan berbuat demikian juga terhadap kamu.
apabila kamu masing-masing, pribadi lepas pribadi, tidak mengampuni saudaramu dengan bukan hanya cinta Tuhan segenap hati, tapi mengampuni juga harus dengan segenap hati. Yang terakhir, benteng kita dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 7. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sama-sama sangat terbukti. Jadi nggak usah dibuktiin lagi. Dia mah penolong. 2, 3. Sebab itu kita tidak akan takut. Tuh. Saudara takut nggak sekarang? Kalau saudara takut di luar kapal nih. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. 3. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kami itu hari Jumat mau main musik dari Jakarta. Main musik di Kerawang. Ini berhalangan, itu berhalangan. Salah satunya German pemain biola berhalangan karena Sabtu pagi mau ke Bali. IO-nya sudah ada, sudah siapkan acaranya, acara ini. IO sudah minta saya harus ke Bali, jadi maaf, nanti Agustus saja. Ini gembala loh yang minta. Tapi dia belum ngerti, ya sudah. Saudara tahu kan? Hari Kamis Gunung Raung meletus. Itu dia punya debu sampai 20.000. Memang pesawat kalau terbang 32.000. Nggak akan kena. Tapi kan kalau mau ke Bali turun dia. Pesawat kan harus turun. Minta izin turun dari 32.000 ke 20.000. Dari 20.000 ke 10.000. Nah itu pasir kalau kena, pasirnya itu silika masuk ke mesin, itu menurut Menteri Yonan sangat berbahaya. Jadi mereka udah pergi ke airport. Delaynya juga 48 jam. Jadi kebaktian enggak, kebalik enggak. IO-nya jadi AEIO. Tuhan dilawan. Tapi lihat, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat 4. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran sebuah sungai. 5. Allah ada di dalamnya. Waduh, kalau bukan Allah yang membangun kota tadi, dalam Mazmur tadi. Ya, kota itu tidak akan goncang. Haleluya. Allah akan menolongnya menjelang pagi. 6. Bangsa-bangsa ribut. Sekarang ribut di mana-mana. Nggak pernah ada masjid dibom. Sekarang ada masjid dibom. Puluhan orang mati di Syria. Islam bunuh Islam. Bangsa-bangsa ribut. Kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat ke-7 saya minta saudara baca. Ini pokok pembicaraan kita. 2, 3. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Kenapa Allah Yakub? Kenapa bukan Allah Abraham? Kenapa bukan Allah Ishak? Kenapa disebut Allah Yakub? Yakub artinya cong tipo. Suka ngebohong. Suka wadul, suka bohong. Dulu di Beji ada satu murid, dia ingin hari Sabtu ke Batu. Nggak ada alasan, karena itu jamnya siswi pergi. Siswa nggak boleh pergi. Tapi dia datang sama Om Broten. Dia bilang, Om saya mau periksa dokter. Kenapa, sakit apa? Sakit buntu.
Usus buntu, dia pegang sini, usus buntu. Ketawa Om Bro, karena usus buntu kan di sini. Di sini. Biarin aja, biar pecah aja, nanti mati saya kubur, kata Om Bro. Jadi gak jadi. Udah tahu bohong. Bohong. Heran sekarang. Banyak hamba Tuhan suka bohong. Banyak pendeta suka bohong. Oh, saya dibohongin sering. Tetapi Tuhan Allah, kita adalah kota benteng kita. Jadi yang saudara harus bangun, jangan uang. Yang Tuhan ingin saudara bangun, janganlah manusia. Yang kita harus bangun, janganlah keakuan. Sebab keakuan itu menjauhkan orang dari sesama. Lihat itu, orang Farisi, ya Tuhan, angkat tangan dia. Aku bersyukur kepadamu, karena aku bukan penipu, aku bukan perampok, aku bukan penjahat, aku bukan pemungut cukai seperti orang itu. Coba. Pemungut cukainya nengok aja ke atas nggak berani. Ya Tuhan, saya banyak salah, banyak dosa. Kasihanilah saya orang berdosa Tuhan. Kasihanilah saya. Kata Yesus, orang yang kedua itu pulang dibenarkan daripada orang yang pertama. Maka benteng yang kita harus bangun adalah Tuhan sendiri. Ya Tuhan, taruhlah bentengmu di dalam hatiku. Tuhan, jadilah bentengku. Mari pemain musik maju ke depan. Tuhan